ngomongin orang gitu, ngomongin orang dalam bukan gibah ya, maksudnya kayak lagi lu jalan, terus orang nyebelin tuh. Gue biasanya komentator di dalam mobil itu susah banget. Halo, gue Budi Doremi dan kita ada di segmen Jujur Ramadan. Iya kayak ke orang kampung gitu ya, di Banten, nama desanya Desa Pelamunan. Deket ada dua pondok pesantren besar di sana. Udah otomatis bergaung selalu bunyi-bunyian ngaji kalau malam. Gitu. Terus deket banget sama sungai, mandi di sungai lah, ya kan? Bener-bener yang sering digambarin orang-orang tentang kampung ya, gitulah kehidupan gue dulu. Kalau ngabuburit itu bisa nontonin mobil lewat depan jalan itu kan, itu masih kayak gitu dulu. Terus ngitungin gitu. Seri Maju, Arimbi ada berapa gitu, itu satu. Terus kedua, nongkrong di atas pohon, ya kan. Ataupun ikut dlail. Kalau di tradisi Banten, di Serang Banten itu ya kita dlailan, kayak apa namanya, kayak selawatan tapi dalam bentuk yang berbeda. Balil ya Robbi makosidana biati, kayak gitulah. Minum air es, dulu kan kayak kulkas itu masih barang yang langka ya. Orang-orang tertentu gitu punya es. Es Orson segala macam, itu sesuatu yang mewah gitu dulu, apalagi di kampung. Ya itu sih menggoda sama kelapa muda pakai es, pakai susu itu kayak bikin gua kadang kala ya gagal gitu ya. Gue tuh lebih ke arah ngomongin orang gitu, ngomongin orang dalam bukan gibah ya, maksudnya kayak lagi lu jalan, terus orang nyebelin tuh. Gue biasanya komentator di dalam mobil itu susah banget. Kemarin, abis divaksin, bukannya istirahat malah main ke daerah Banten di Pelabuhan Merak sana. Di daerah PLTU. Di sana tuh udaranya kan busuk banget, jelek banget kan. Sebetulnya kan udah ada protes tempat. Tapi karena pemandangannya bagus, jadi gue kayak nekat gitu naik ke atas, bawa mobil, pulang-pulang gatel-gatel. Gak lama kayak ruam merah sekujur badan segini-gini gitu, sampai ke selangkangan, sampai ke kaki itu kayak ruam merah. Jadi kondisi badan gue yang gak stabil gara-gara si vaksin, kepapar polusi lewat udara. Jadi gue sekitar 4 hari apa 5 hari gitu. 2 hari gue gak puasa. Jadi bolongnya gara-gara itu. Oh iya keluar darah. Iya kan? Tangannya keluar darah, kebeler apa gitu. Ya keluar darah batal deh gitu kan. Ya gimana namanya anak-anak katanya kan keluar darah batal, gigi copot batal ya kan, terus lagi mandi di kali terus nggak sengaja ketelan jadi batal ya, kayak gitu-gitulah ya, standar anak kecil. Lebih bisa menahan hawa nafsu karena itu kayak gimana ya, di kepala gitu ya. Kalau makan minum ya udahlah ya gitu. Cuma kalau hawa nafsu itu waduh luar biasa. Hawa nafsu ini kan banyak, nggak cuma terhadap iya banyak hal. Itu kayak menurut gue ketika gue sering main game aja di bulan Ramadan, terus gue nggak bisa berhenti melakukan itu. Samanya juga mengumbar hawa nafsu. Dan buat gue itu batal. Oh ya? Iya dong, kalau buat gue. Karena tujuannya kan mengendalikan hawa nafsu. Lu main sesuatu dengan tingkat tertentu yang nggak berhenti-berhenti itu kan nafsu yang bermain, ya toh. Cuman kan nggak pernah dibahas di majelis bahwa yang namanya main game online di bulan puasa. Ya mungkin nggak usah batal deh, mengurangi pahala yang begitu banyak. Tapi buat gue itu karena gue doyan main game, gue berikrar kayak gitu. Kalau lo ngelakuin itu, lo membatalkan puasa lo. Oh pernah lah, masa enggak. Dulu waktu masih ngekos kan gitu kerjaan anak-anak kosan kan. Di Bandung, mahasiswa ya kan. Satu buka sebagai gitu. Solid ya? Solid. Dia bukan kebanggaan apa sih, itu terjadi lah.
Kalau nggak ya kalau pacaran. Soalnya gue kayak di kampung itu susah ya pacaran tuh. Orang masih kayak ya islami banget gitu di sana. Di Banten, di Pelamunan itu. Enggak sih. Oh, kalau bolos terawih gara-gara kita kayak mandi di kali gitu malam-malam, tengah malam ya. Terus kayak nyari buah-buahan kayak jambu, mangga, punya tetangga gitu ya. Kayak itu sih yang bikin iya dicolongin kayak gitu. Enggak sih, gue sekarang alhamdulillah udah mengalami posisi dimana nggak suka gitu diomongin, jadi gue nggak suka juga ngomongin orang gitu. Walaupun istri kadang-kadang ya kan Kasih bahan gitu, tapi ya no lah, udahlah gitu kayak. Tapi kalau perilaku ya beda, antara membicarakan orang dengan perilakunya itu sangat berbeda. Kalau orang itu kan kita jelas mengobjekkan orang tersebut sebagai bahan obrolannya. Tapi kalau perilakunya ya gue nggak segan untuk bicara tentang perilaku.